Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum waladzi khalaqalakum min nafsin wahidah wa lakal minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illa rasulahu faqad fazan fawzan 'azima. Fa inna hasrul hadis fi kitabillah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani jumratan mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Sehingga kita boleh melangkahkan kaki datang ke masjid ini. Melangkahkan kaki menemui seruan daripada muadzin dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Tanpa bantuan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin datang ke sini jemaah sekalian. Jangankan menyebut nama Allah saja, mentasdid huruf alif dan alif lam, kita juga masih membutuhkan pertolongan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah atas nikmat Allah ini. Karena mungkin besok atau lusa atau mungkin 1 jam lagi nikmat ini tidak akan kita temui lagi jemaah sekalian. Itulah cintanya Allah. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang sudah selayak dan sepantasnya kita syukuri. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khotib berwasiat pada diri khotib dan sekaligus mengajak kita semua, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah takwa itulah yang akan menghantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa jemaah sekalian, jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Ikhwani jumratan mukmin rahimakumullah.
Hidup kita hanya sementara jemaah. Kita sedang menunggu giliran ataupun antrean yang panjang itu semakin dekat jemaah sekalian. Setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kita jemaah sekalian. Dengan bangga kita merayakan dengan meriah jemaah sekalian. Tetapi pada hakikatnya kita semakin dekat dengan kematian kita. Pertanyaan kepada kita, pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini maka judul khutbah kita adalah bertakwa kepada Allah adalah jaminan surga. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah anjuran khotib Jumat yang sering kita dengar jemaah sekalian. Bukanlah perintah daripada khotib, bukanlah perintah daripada ustaz, bukan pula wasiat daripada alim ulama. Akan tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa." Persiapkanlah bekalmu karena sesungguhnya bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyakan pada dirimu jemaah. Karena kita tidak pernah tahu ajal datang menjemput kita di setiap saat jemaah sekalian. Ustaz, saya ini masih muda Ustaz. Jemaah, ajal datang tidak pernah memandang usia jemaah sekalian. Tidak pernah memandang waktu. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kita, maka kita harus siap. Oleh karena itu sebelum dipanggil, maka perlihatkan pada diri kita ketakwaan kita jemaah. Karena Allah mengatakan bahwa persiapkanlah bekalmu, bekal terbaik adalah bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tidak pernah menjaga dirinya dari perbuatan maksiat jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup, dia selalu mempergunakan kesempatan itu untuk tidak mengingat Allah. Bermaksiat jemaah sekalian. Karena ia memiliki pangkat jabatan kekuasaan, dia sewena-wena dalam menindak jemaah sekalian. Tidak pada bulu. Ketahuilah jemaah sekalian, pangkat jabatan yang kau sedang jemaah, kelak di yaumil akhir diminta pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban jemaah sekalian. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wajib kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ittaqillaha kaitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di rumah kita bertakwa jemaah sekalian. Di pos jaga kita bertakwa. Di kantor kita bertakwa. Di tempat kita bertakwa. Di jalan raya kita bertakwa. Di masjid kita bertakwa. Alhamdulillah, ketika ajal datang menjemput kita, kita sedang berada di masjid jemaah. Sedang bertafakur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah. Karena sesungguhnya takwa itu yang menjamin kita masuk surga jemaah. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita merenung jemaah sekalian, mengevaluasi diri kita, apa yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin," kata Allah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan masuklah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pernahkah kita mengukur luasnya langit dan bumi jemaah sekalian? Kita hanya tinggal di salah satu galaksinya Allah. Masih ada begitu beribu-ribu galaksi jemaah sekalian. Bisa dibayangkan jemaah betapa luasnya surga itu. Namun kelak di yaumil akhir kita tidak mendapatkan salah satu kapit pun daripada luasnya surga itu, disebabkan kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertakwa jemaah sekalian akan menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat jemaah sekalian. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlepas dari siksaan kubur jemaah. Ketika kita bertakwa jemaah, ajal datang menjemput kita, maka sesungguhnya kita
dalam keadaan mati syahid jemaah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ada 4 keuntungan seseorang yang mati syahid. Yang pertama, ia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, jasadnya atau jenazahnya disaksikan oleh seluruh para malaikat. Yang ketiga, ia terbebas dari pertanyaan kubur. Yang keempat, ia masuk surga tanpa hisab. Jemaah, begitu indahnya Islam yang memberikan peluang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam kepada diri kita sebagai rahmatan lil alamin jemaah sekalian. Oke, oleh karena itu, sebelum ajal datang menjemput kita, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti langit jemaah sekalian. Langit begitu indah jemaah sekalian, walaupun tidak ada yang menatapnya. Maka jadikanlah diri kita terindah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala-galanya. Sehingga apa? Tujuan utama kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sementara jemaah sekalian. Kelak kita telah dipanggil. Tidak tahu, mungkin 1 jam lagi, 1 hari lagi, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan beberapa tahun kemudian. Kita tidak pernah tahu. Itulah rahasia Allah. Oleh karena itu, satu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna karazali taqwa. Persiapkanlah bekalmu karena sesungguhnya bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita sejauh mana kita telah menempatkan diri kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal jemaah sekalian. Hidup ini hanya sekali jemaah sekalian. Pergunakan sebaik-baiknya. Karena ketika kita tidak menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, ajal datang menjemput kita. Kita hanya bisa menangis jemaah, berteriak, menyesal karena mendapatkan sisaan yang perih daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada gilirannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah karena iman kita, karena ketakwaan kita, karena bakti kita kepada orang tua, karena ridho orang tua dan kebaikan-kebaikan kita. Barakallahu lakum fil Qur'an wa wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallu alaihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Li wa lakum wa lisiril muslimin wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzirul man ittaba'a dzikra fabashshir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la tabin wa tabin ahum ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadi ya hajat. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li aqwali alladziina sabaquna bil iman wa taj'alna bi qulubina lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim.
Allahumma rabbana arilna haqqa haqqa wa zunna tiba'ah wa arina batila batila wa zunna tinaba. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbana shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yajibu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa iyyakum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar wa tasma'u aqimus salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.